Baik Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan seperti yang tadi sudah dibacakan bagi kita oleh Saudari Ayumi, kita akan lebih dulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus bagi pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa dan Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi kepadamu atas kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, tenangkanlah semua suara dalam hati pikiran kami dan biar Roh-Mu yang berkuasa sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik apa yang firman Tuhan maksudkan bagi kami, dan oleh kuasa Roh Kudus kami boleh hidup sesuai firman-Mu. Dan juga hamba-Mu biarlah oleh kuasa Roh Kudus melampaui semua keterbatasan kemanusiaan hamba-Mu, namun boleh menyampaikan hanya sesuai hikmat Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tadi Saudara Ayumi sudah membacakan bagi kita satu cerita tentang para rasul yang memberitakan Injil sesudah hari Pentakosta, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga dan sesudah Roh Kudus turun ke dalam mereka. Nah, waktu itu para rasul Simon Petrus dan teman-temannya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, memberitakan bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah yang menyelamatkan Israel dan dunia dari dosa mereka. Nah, kalau kita baca bagian lebih awal dari pasal yang kelima ini, mulai ayat 12 dan seterusnya, juga ayat 17 dan seterusnya sampai ayat ke-25, popularitas para rasul dan orang Kristen waktu itu semakin tinggi, mereka semakin dikenal, karena mereka buat mujizat, mereka memberitakan firman tentang Kristus, banyak orang mengikuti mereka. Gereja pertama ini mulai bertambah besar. Nah, hal itu dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa hal itu menyebabkan imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab atau golongan bisa kita katakan Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Golongan Saduki. Kita terbiasa lebih mengenal atau berbicara tentang golongan Farisi dalam mahkamah tua-tua mahkamah agama Israel kuno ini, Israel zaman Tuhan Yesus dan beberapa saat sebelumnya, itu ada dua golongan besar, yaitu golongan Farisi dan Saduki. Farisi ini orang-orang biasa yang membentuk kelompok dan begitu setia mempelajari firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, hukum Musa, dan mereka membuat hidup mereka begitu ketat dengan ketaatan pada firman Tuhan. Nah, sehingga mereka disebut Farisi, artinya yang memisahkan diri. Ada gema kata parsial dari dalam kata Farisi itu. Dan mereka memisahkan diri untuk menjadi sangat taat kepada firman Tuhan, hukum-hukum Musa. Nah, golongan satunya adalah golongan Saduki. Golongan Saduki ini rupanya lebih besar. Mereka keturunan imam-imam, keturunan orang-orang kaya yang ternyata tidak begitu betul-betul mempelajari dengan tekun hukum-hukum Musa atau firman Tuhan lagi. Tapi mereka toh karena mereka orang-orang penting, mereka masuk ke dalam mahkamah agama Yahudi. Nah, mereka ini dikenal walaupun agak jauh, tapi banyak teolog modern mencap mereka sebagai cikal bakal teologi liberal pada masa kini. Bapak Ibu, saya sering menyebutkan kata teologi liberal dalam mimbar ini karena saya percaya kita semua harus di-upgrade dalam pengetahuan teologi jemaat kita. Jangan hanya pendeta yang tahu teologi, jemaat harus tahu walaupun tidak sedalam atau seluas pendeta. Yang saya maksud dengan teologi liberal ialah teologi orang-orang yang memang berkembang pesat dari abad ke-19. Yang kata liberal sendiri artinya bebas, tapi yang mereka maksudkan ialah bebas dari pemahaman Alkitab yang ortodoks. Jadi mereka bisa bikin pemahaman sesukanya, akibatnya mereka pada saat ini tidak mengakui seluruh Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan orang-orang Saduki dicap, memang harus diteliti kebenarannya, tapi dicap sebagai cikal bakal orang-orang pencetus teologi liberal saat ini. Karena apa? Karena orang-orang Saduki ini tidak percaya pada hal-hal yang bersifat roh. Mereka tidak percaya akan adanya malaikat,
Mereka tidak akan percaya, tidak begitu percaya adanya surga dan neraka. Mereka tidak begitu dan tidak percaya adanya kebangkitan. Karena itu kalau Bapak Ibu meneliti dengan dalam Alkitab apa yang dikisahkan dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu mungkin akan melihat satu gejala yang saya tidak tahu apakah ada yang mengamati atau tidak. Tapi ini tantangan kita sebagai orang percaya untuk meneliti Alkitab lebih dalam Bapak Ibu. Karena tanpa itu kita tidak akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu teliti baik-baik. Pada waktu zaman Yesus masih hidup dalam pelayanan 3 tahunnya itu, orang Farisi ini sangat memusuhi Yesus. Ada alasan-alasan, kita tidak cukup waktu untuk saya uraikan semua tentu saja. Tapi mereka sangat memusuhi Yesus. Sesudah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, orang Farisi ini sedikit lunak terhadap para pengikut Yesus. Orang Saduki yang lebih membenci para pengikut Yesus. Mengapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena pengikut Yesus mulai berbicara, memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Sesudah Yesus naik ke surga, para rasul, murid-murid Yesus mulai memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Dan orang Farisi percaya bahwa memang ada kebangkitan. Jadi mereka merasa ini walaupun mereka dulu benci Yesus, tapi ini ajaran yang sesuai dengan keyakinan mereka. Sesuai Alkitab memang bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Apalagi anak Allah sendiri. Sedangkan orang Saduki mereka makin benci karena mereka tidak suka kebangkitan diberitakan. Nah itu penyebabnya Bapak Ibu mengapa ada perubahan sikap orang Farisi sebelum dan sesudah Yesus naik ke surga. Nah tetapi dalam bacaan kita, sebelum saya menyinggung sebelumnya yaitu ayat 17, orang Saduki benci karena murid-murid menjadi populer karena pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Mereka orang Saduki ini tidak percaya sepenuhnya pada Alkitab firman Tuhan, tetapi mereka berada di dalam bukan kalangan saja, tapi secara resmi berada di dalam majelis agama Yahudi pada saat itu. Perkumpulan yang paling berkuasa di dalam bangsa Yahudi waktu itu. Lihat mereka sanggup merekomendasikan kepada pemerintah Romawi yang menjajah Israel waktu itu agar menyalibkan Yesus, dan sehingga walaupun Pilatus sebagai gubernur dan hakim tidak menemukan kesalahan Yesus, toh Yesus disalibkan juga karena dorongan dari majelis agama Yahudi ini yang terdiri dari orang Farisi dan Saduki. Nah sekarang mereka benci pada pengikut Yesus. Mereka tidak mau nama Yesus diberitakan. Mereka panggil, mereka penjarakan dalam bacaan sebelumnya ayat 17 sampai 25, mereka penjarakan beberapa pengikut Yesus, tapi malaikat membebaskan pengikut Yesus waktu malam dan menyuruh mereka kembali berkhotbah mengajar tentang Yesus di bait suci. Lalu ketika sudah siang kemungkinan para imam, orang Farisi, orang Saduki, kumpulan mahkamah agama Yahudi ini berkumpul dan mereka kaget bahwa murid-murid Yesus yang tadinya dipenjarakan itu ternyata sudah bebas lagi, mengajar lagi tentang Yesus di bait suci. Lalu mereka mengutus atau atas inisiatif sendiri kepala pengawal bait Allah, waktu itu bait Allah ada pengawalnya, pergi untuk mengambil murid-murid Yesus dan membawa mereka ke sidang mahkamah agama lagi. Itu adegan yang dilukiskan dalam bagian awal bacaan kita tadi. Imam besar sebagai pimpinan dari mahkamah agama Yahudi bertanya pada mereka, pada murid-murid Yesus, ayat 28. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Orang itu maksudnya Yesus. Jadi imam besar bilang, kami larang kamu memberitakan tentang Yesus. Tapi kamu ajar tentang Yesus. Bahkan kamu mengatakan bahwa kamilah, imam-imam inilah, mahkamah agama Yahudi inilah yang bersalah atas kematian Yesus, yang orang yang tidak bersalah menurut kamu itu. Dan itu memang catatan sejarah Bapak Ibu. Pilatus sebagai hakim yang resmi waktu itu sudah mengatakan bahwa menurut penelitiannya Yesus tidak bersalah. Tapi orang mahkamah agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi Saduki terutama menuntut Yesus dihukum mati, dan memang Yesus dihukum mati. Berarti mereka memang bersalah terhadap darah Yesus. Ada satu ayat yang menarik bukan berarti bagus, enak untuk dibaca, tapi menarik dan misterius dan sedikit menakutkan Bapak Ibu, yaitu Matius pasal 27 ayat 23, 24 dan seterusnya ayat 25.
Waktu itu Pilatus sudah mengatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Ini proses pengadilan Yesus sebelum disalibkan. Matius 27 ayat 23 dan seterusnya kira-kira sampai ayat 26. Ceritanya seperti ini. Jadi waktu itu Pilatus membasuh tangan, itu peristiwa yang terkenal. Karena dia sudah bilang Yesus ini tidak bersalah. Tapi kamu mau dia dihukum. Dia bicara pada orang-orang Yahudi. Kamu mau dihukum. Jadi kalau dia dihukum mati, aku tidak salah. Aku basuh tanganku, tidak salah. Nah lalu kata orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Waktu Pilatus mengatakan hal itu. Pilatus mengatakan aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Maksudnya Yesus. Itu urusan kamu sendiri. Lalu apa tanggapan orang-orang Yahudi di bawah pimpinan mahkamah agama imam-imam ini? Ayat 25 mereka dikatakan begini. Matius 27 ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab. Mereka menjawab Pilatus ya Bapak Ibu. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Membaca ayat itu Bapak Ibu. Walaupun kita kasihan, merasa ngeri. Siapa yang heran bahwa tahun 70 sesudah Masehi, jadi 40-an, hampir 40 tahun sesudah Yesus naik ke surga, Yerusalem dihancurkan dan jutaan orang dibunuh oleh tentara Romawi di dalam kota Yerusalem. Lalu kemudian tahun 40-an, jadi belum lama yang lalu, orang Yahudi dibantai habis dalam peristiwa Holocaust. Saya tidak mengatakan hal itu benar. Sama sekali kita tidak boleh mensyukuri bahwa mereka dibunuh secara begitu sadis dan secara massal. Tapi melihat ayat ini, mereka mengatakan bahwa mereka tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi mereka paksa Pilatus hukum Yesus. Dan mereka mengaku biar darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Dan memang darah itu mengejar mereka berabad-abad lamanya. Ya kita tentu saja bisa mendoakan selalu bahwa Tuhan mengampuni dan memberkati bangsa Israel modern. Kalau bisa darah itu dilepaskan dari mereka Bapak Ibu. Tetapi ini yang terjadi. Mahkamah agama dan rakyat begitu benci pada nama Yesus. Dan ketika Yesus sudah naik ke surga dan orang-orang Farisi sebagian mulai sadar, mungkin terpengaruh oleh satu orang Farisi terkenal yaitu Nikodemus yang berbicara dengan Yesus pada malam yang ditulis dalam Yohanes pasal 3. Lalu Yesus mengatakan pada dia bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Atau mungkin ada terpengaruh oleh Gamaliel ini, tetapi juga mereka mulai melunak karena mereka percaya akan kebangkitan. Orang-orang Saduki yang ada di dalam mahkamah agama masih begitu benci pada nama Yesus dan pada para pengikut Yesus yang memberitakan tentang dia. Mereka, kami larang kamu keras memberitakan nama itu. Tapi kamu terus saja beritakan. Dan kamu mau menanggungkan darahnya atas kami. Dan memang darahnya tertanggung atas mereka. Tapi Petrus berbicara pada Petrus bangun dan menjawab kemarahan atau tuduhan para anggota mahkamah agama Yahudi itu demikian. Ayat 29. Petrus katakan begini. Dan rasul-rasul atas nama para rasul Petrus bicara begini. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Kalimat ini lebih gampang dimengerti Bapak Ibu. Kalau Petrus sedang bicara pada pemerintah sipil di sebuah negara yang tidak Kristen. Atau pemerintah sipil umum yang hampir tidak kenal Tuhan lagi seperti yang kita alami saat ini. Tapi Petrus sedang bicara pada satu mahkamah agama Yahudi yang melanjutkan tradisi keagamaan dari Musa. Yang harusnya mengajari umat tentang Tuhan, tentang Mesias. Tapi justru mereka menjadi penyebab Yesus disalibkan. Dalam pembicaraan mereka dan pengadilan itu, kehendak Tuhan, firman Tuhan tidak jadi topik utama. Dan itu harus menjadi kewaspadaan kita semua Bapak Ibu, orang-orang Kristen di abad ke-21 ini. Kita memang harus bergereja, sebab itu perintah Tuhan. Orang yang sedang sehat, tidak sakit,
tidak ada halangan tapi dengan sengaja tidak beribadah, itu dosanya mungkin lebih besar dari orang yang mencuri 5 juta rupiah di bank. Itu ajaran Alkitab, tapi kita balik itu. Sehingga kalau orang pencuri 1 juta dari bank, kita menghujat habis-habisan. Orang tidak gereja 2 bulan walaupun sedang tubuhnya sehat, kita anggap hal biasa. Tidak, itu ajaran yang menyesatkan. Ajaran Alkitab sebenarnya ialah bahwa orang harus setia beribadah. Itu tidak beribadah itu dosa yang besar juga, bahkan hukumnya lebih dulu dari hukum mencuri atau berzina misalnya. Itu kan hukum ketiga, hukum tentang hari Sabat, hukum keempat. Jadi masih dalam 4 hukum utama itu, hukum pertama dan utama itu. Belum baru tentang mencuri dan berzina sudah masuk dalam 6 hukum yang kedua di bait loh batu yang kedua. Nah, itu harus menjadi ketaatan pada firman seperti itu yang unik tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, benar-benar sesuai kehendak Tuhan seperti itu, harusnya menjadi urusan mahkamah agama ini. Harus menjadi urusan kita orang-orang percaya yang melanjutkan tradisi keagamaan dari Musa, dari Abraham ke Musa, Musa ke Daud dan seterusnya, dan akhirnya sampai ke Yesus, Paulus, dan sampai kepada kita. Tapi itu tidak terjadi di situ, di dalam pembicaraan mahkamah agama Yahudi. Mereka cuma bicara tentang kebencian mereka pada murid-murid Tuhan Yesus ini. Sehingga mereka tidak ada lagi, walaupun itu judulnya mahkamah agama, tapi tidak lagi berkata-kata satu terhadap yang lain. Kira-kira Tuhan menghendaki atau tidak ya kita seperti ini. Tidak ada. Bad news is, saya memang pernah lihat ke majelis agama seperti itu. Sidang gereja, 30 menit berbicara, tidak sebut nama Tuhan sama sekali. Terpaksa saya tegur, ya, bukan cuma saya, ada beberapa orang pendeta atau majelis yang lain pernah. Bukan sini Bapak Ibu sekalian, di tempat yang lain, terpaksa tegur, ini sidang gereja atau apa? Dari tadi kok bicara ke bisnis, tidak ada membawa nama Tuhan sebagai pemilik dan pemimpin. Dan itu bisa, dan itu terjadi di sini. Mereka hanya bicara bagaimana kalau bisa hukum ini para rasul dibunuh supaya selesai nama Yesus di Israel. Syukurlah ada seseorang, orang Farisi yang bernama Gamaliel. Dia profesor teologi pada saat itu. Dia juga anggota mahkamah agama. Dia suruh para rasul keluar, lalu dia bicara pada mahkamah agama waktu itu. Hei, hati-hati kalian. Dulu ada orang bernama, di situ dia sebut namanya ayat 36, Teudas. Lalu kemudian dia sebut orang lain lagi yang bernama Yudas, bukan Yudas Iskariot Bapak Ibu. Karena orang Yahudi waktu itu banyak yang bernama Yudas. Dalam ayat yang ke-37 dia sebut seorang yang bernama Yudas. 2 orang ini, Teudas dan Yudas ini, mengaku diri mereka sebagai Mesias. Banyak orang mengikut mereka, tapi mereka dibunuh oleh penguasa Roma dan gerakan mereka berhenti. Gamaliel mengatakan, lihat mereka mengaku Mesias, tapi begitu mereka mati, selesai gerakan itu. Tidak ada lagi yang ingat, tidak ada lagi yang menjalankan misi mereka. Karena apa? Karena itu misi manusia. Mereka bawa-bawa nama Tuhan, bilang mereka Mesias, tapi mereka bukan misi dari Tuhan. Jadi selesai. Nah, murid-murid Yesus ini, Yesus sudah mati, tapi misi ini berjalan. Jadi Gamaliel mau ingatkan, hati-hati. Jangan-jangan ini misi dari Allah dan kamu menghambat mereka bisa membuat kamu melawan Allah. Syukur Bapak Ibu, di mahkamah agama Bapak Ibu yang sudah begitu menjadi sekuler oleh karena pengaruh orang-orang Saduki sehingga hampir melupakan Tuhan di dalamnya, ada seseorang seperti Gamaliel yang masih mengingatkan orang pada kehendak Tuhan. Dan mereka mendengarkan itu, mereka menjadi tenang, mereka tidak ingin menghukum mati para rasul lagi. Lalu mereka membebaskan mereka, tapi sebelum membebaskan mereka, mereka cambuk dulu. Hukum cambuk, baru dan larang mereka, jangan lagi bicara tentang Yesus. Oke, boleh pergi. Hukum cambuk itu memalukan Bapak Ibu. Kalau pada waktu itu Bapak Ibu kita dicambuk, keluar, orang kan oh itu pasti orang jahat. Dia lihat buktinya itu, tangannya ada bekas cambukan. Itu memalukan. Tapi bagaimana tanggapan para rasul setelah mereka dicambuk dan mereka disuruh keluar dari mahkamah agama? Ayat 41,
mengatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dalam kebanyakan terjemahan bahasa Inggris tidak disebut with happiness, tapi rejoicing. Bapak Ibu mungkin lebih mengerti bahasa Inggris, arti sesuatu yang lebih tinggi. Ya, jadi ada sukacita yang sungguh-sungguh dalam diri mereka karena mereka sudah dihukum demi nama Yesus. Dengan gembira karena apa? Masih ayat 41, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka bersukacita karena mereka boleh dihina demi nama Yesus. Itu luar biasa. Itu banyak penafsir, banyak teolog menulis mengatakan ini para rasul betul-betul memandang hidup mereka dengan perspektif Allah, bukan perspektif manusia. Perspektif manusia mereka itu memalukan, mereka dihukum cambuk. Orang sekitarnya akan lihat dan itu orang-orang jahat tuh, orang hukuman. Bagaimana kalau Bapak Ibu masuk penjara 3 bulan, keluar orang lihat pertama kali keluar pergi ke supermarket, tetangga lihat pasti sedikit malu. Oh bagaimana waktu di LP ini suka miskin malu banget. Mereka tidak. Mereka bersuka cita. Karena apa? Karena mereka boleh mengikuti jejak Yesus. Menderita penghinaan demi kemuliaan Allah. Dan itu tandanya, Roh Kudus pasti berbicara pada mereka, bahwa itu tandanya bahwa mereka sedang menyusuri jalan yang sama dengan Yesus untuk sampai kepada kemuliaan Bapa di surga. Oleh sebab itu mereka bersuka cita. Yesus memang pernah mengatakan pada murid-muridnya, kalau dunia membenci kamu dan seterusnya, bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Dan itu terjadi pada murid-muridnya sesudah ia naik ke surga. Mereka bersukacita bahwa mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bapak Ibu, mengikuti Yesus dalam kapasitas apapun, walaupun bukan menjadi pendeta seperti saya, dalam kapasitas apapun harus siap untuk sekali-sekali dihina. Apalagi di tengah dunia yang memang sudah tidak percaya ini. Bicara Yesus di kampus, bicara Yesus di tempat kerja dan sebagainya, bisa menderita penghinaan. Mungkin malah dari saudara-saudara kita, teman-teman agak dekat. Karena apa? Karena murid-murid ini dihukum karena membicarakan tentang Yesus di kota Yerusalem, Bapak Ibu. Bukan di Las Vegas atau di Los Angeles. Di kota Yerusalem, di dalam bait suci. Dan mereka dihukum oleh mahkamah agama. Bukan oleh geng motor. Mahkamah agama. Ya memang harus siap. Bapak Ibu sekalian, dan mereka meneruskan ayat terakhir bacaan kita ayat 42, mereka terus saja mengajar tentang Yesus di bait Allah dan di rumah-rumah. Ada persekutuan yang baik antar mereka. Mereka pergi ke rumah-rumah orang dan berbicara tentang Yesus. Dan memberitakan Injil tentang Yesus, bahwa Yesuslah Mesias, artinya yang diurapi untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari bacaan kita minggu ini Bapak Ibu sekalian? Bahwa memang dari awal gereja itu sudah ditekan supaya kalau bisa jangan berkembang. Sudah ditekan Bapak Ibu. Oleh pemerintah Romawi, lebih lagi oleh mahkamah agama Yahudi. Dunia memang tidak pernah suka gereja bertumbuh. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya punya teman-teman yang judulnya masih Kristen, tapi teman-teman sudah tinggal di negara maju, mereka lalu berbicara, oh ya saya lihat data-data itu gereja itu memang di dunia memang makin hilang, pelan-pelan akan hilang sepenuhnya. Saya bilang ya lu kalau lihat data yang lu suka saja ya begitu memang. Tapi kalau lihat data global tidak begitu. Memang gereja agak menghilang dari dunia barat, dan apa boleh buat dunia barat ini dunia yang paling populer. Karena media massa dan sebagainya. Bukan menghilang sepenuhnya tapi sedikit memang berkurang. Tapi tidak di bagian dunia lain, bertambah besar dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya gereja akan tetap mendapat ejekan. Seperti itu. Ah, so suci lu.
dan sebagainya. Coba bicara tentang Tuhan, bahkan di dalam organisasi agama pun bisa menjadi aneh. Dalam organisasi agama, dalam persekutuan sesama orang Kristen duduk bersama pun bisa menjadi aneh kalau Bapak Ibu membicarakan tentang nama Yesus. Habis kebaktian selesai juga nama Yesus disebut-sebut. Nah, itu menjadi kecenderungan kita Bapak Ibu. Saya tidak menuduh siapa-siapa, saya harus memperingatkan diri saya sendiri juga. Sesudah ibadah saya lebih bicara tentang Yesus atau tentang Scott Morrison. Atau tentang siapa, Cristiano Ronaldo atau siapapun yang lain. Memang firman Tuhan mengajar kita supaya jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Tetapi menyebut nama Tuhan dalam rangka mengajar dan saling menguatkan itu harus. Jangan kehilangan hal itu. Supaya kita tidak terjerumus seperti mahkamah agama Yahudi ini. Yang akhirnya memang harus menanggung darah Yesus. Kurang lebih 30-an tahun. Lebih antara 30 sampai 40 tahun sesudah peristiwa ini. Mereka kembali memberontak. Dan Jenderal Titus datang dari Roma. Diutus oleh bapaknya, Kaisar Vespasianus, mengutus Jenderal Titus datang dan membunuh begitu banyak orang Yahudi, menghancurkan peribadatan mahkamah agama Yahudi, selesai di situ. Hancur lebur, tidak ada apa-apanya lagi. Mereka menanggung darah Yesus yang mereka tumpahkan dengan sengaja. Mulai dari apa? Mulai dari apa mereka sampai seperti itu? Mulai dari kehidupan agama yang tidak menyebut-nyebut nama Tuhan lagi. Mulai dari kehidupan beragama, berorganisasi agama atau bersekutu dalam keagamaan yang tidak membawa nama Yesus sebagai pusat pembicaraan dan pusat kehidupan beragama lagi. Mereka akhirnya hancur sepenuhnya. Ini pelajaran mahal bagi kita Bapak Ibu. Banyak gereja di Eropa sana sudah habis dijual. Karena pemberitaan firman tiap minggu tidak lagi tentang Yesus seperti ini. Tapi tentang pembangunan integritas pribadi supaya menjadi pribadi yang baik, sukses dan sebagainya. Dan kalau pendetanya begitu pasti jemaatnya juga akan seperti itu. Malas bicara tentang Tuhan, tentang keselamatan. Tapi tentang hal-hal lain. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita tetap bersaksi walaupun banyak tantangan seperti para rasul. Dan kita tetap seperti Gamaliel. Di tengah keagamaan yang kering karena tidak bertuhan lagi dengan benar. Dia berani berdiri dan ingatkan, hati-hati kalian. Kalau Tuhan bermisi di sini, kamu tidak akan bisa menghalangi. Ingat nama Tuhan selalu Bapak Ibu. Karena dia sumber kekuatan, sumber kasih, sumber damai sejahtera bagi kita semua. Di akhir khotbah saya mengulangi lagi doa dari Santo Agustinus. Dia mengatakan begini. Ya Tuhan, kami Engkau buat untuk dirimu sendiri. Dan jiwa kami tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Sampai jiwa kami beristirahat di dalam Engkau. Bersandar di dalam Engkau. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita menyambut firman Tuhan tadi dengan bangkit berdiri dan kita mengaku iman kita kepada Tuhan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin.